Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Pertemuan kita yang keempat ini ya membahas tentang peta proses kelompok kerja atau Group Process Chart, disingkat GPC ya. Oke, kita bahas ya sekarang per subbabnya ya. Oke, pertama ya, merupakan ini kumpulan dari beberapa peta aliran proses, berarti sama seperti dengan OPC ya, dimana setiap peta aliran prosesnya akan menunjukkan satu seri kerja ya dari seorang operator. Artinya apa? Artinya dalam satu aliran proses ini hanya dioperasikan ya oleh satu operator ya. Jadi proses kelompok kerjanya itu ya, jadi dalam kelompok kerja itu dilakukan oleh seorang operator, misalkan ya pengukuran ya, misalkan proses ukur ya, ukur. Nah, ini satu operator ya. Kayak anggap ini ya, misalkan ya material masuk dari inventory ya, dari gudang. Kita simpulkan ya. Nah, ini masuk ya. Masuk ke departemen pengukuran. Nah, ini satu operator. Kemudian dikaitkan lagi ya sama operator misalkan pemotongan. Setelah pengukuran nih ada pemotongan. Nah, ini pemotongan, potong misalkan. Oke, potong misalkan ya. Habis potong apalagi misalkan ada lanjut lagi, proses lagi. Nah, ini masing-masing tiap proses ya dilakukan oleh seorang operator. Lihat ini menunjukkan satu seri kerja ya, berarti alirannya itu secara seri ya. Terus berarti ya. Kalau putus ya, misalkan putus satu ya di sini alirannya, maka akan terjadi penumpukan. Ya, penumpukan apa proses ya. Jadi materialnya tuh nggak bisa dilakukan ya, dilanjutkan lagi ke proses berikutnya. Jadi terdapat ya bottleneck di sini, penumpukan material. Gitu. Oke. Nah, yang kedua ya, menunjukkan beberapa aktivitas dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama ya dalam suatu proses di mana satu aktivitas dengan aktivitas lainnya saling bergantung. Nah, ini kan berarti kan dari material dari gudang ya kan ya, material masuk ke proses pengukuran ya kan ya, kemudian masuk ke proses potong ya. Ini kan artinya apa? Artinya bahwa aktivitas pekerjaannya dilakukan bersama-sama secara tim atau ya teamwork ya, boleh disebut ya, secara teamwork atau bersama-sama nih di sini dalam suatu proses ini. Karena apa? Dari masing-masing operasi ini saling ketergantungan itu. Makanya harus adanya kolaborasi ya dari setiap proses ya, dari setiap proses itu. Oke, lanjut ya. Nah, kegunaan dari GPC ini apa? Yang pertama ya, untuk alat analisa ya aktivitas suatu kelompok kerja. Nah, di sini kita bisa tahu ya, bisa menganalisis ya. Kalau umumnya ya, kalau dalam bentuk kemarin data kualitatif ya. Nah, ini dalam bentuk dalam bentuk gambar ya atau grafik ya kemarin ya. Nah, ini kita bisa tahu ya, bisa menganalisa ya aktivitas dari proses yang dilakukan ya. Misalkan
Contoh, ini Bapak gambarkan sebuah layout nih. Ya, layout produksi misalkan ya. Ini layout pertama 1 ya, kemudian 2 ya, kemudian 3, 4 nih ya, 5, oke, kemudian 6 ya, 7 ya, dan sampai storage nih ya. Nah, ini storage masuk ya kan ya. Dari sini pertama ya. Di receiving ya, penerimaan ya material, kemudian diterima masuk ke departemen pertama nih kan ya. Kemudian setelah selesai di departemen pertama dilanjutkan lagi ya, departemen kedua, terus sampai aliran prosesnya terhenti ya, sampai jadi sebuah produk di situ nantinya ya. Oke, jadi kita bisa tahu nih gitu kan, aliran materialnya nih kemana aja gitu kan ya. Kemudian kira-kira efektif enggak aliran materialnya ini gitu kan ya. Itu oke. Yang kedua ya, mengurangi waktu atau aktivitas menunggu. Nah, ini tadi kan ya, kita mengetahui tadi alirannya, tentunya pasti aliran ini kan nanti perpindahannya ya dari satu tempat ke tempat lain ya, atau dari stasiun satu ke stasiun berikutnya ya, itu kan memerlukan waktu ya kan ya. Nah, kira-kira pergerakan materialnya tuh bagaimana itu, menunggu dulu ya atau langsung dikerjakan. Nah, itu ya, kemudian ya, sehingga bisa mengurangi ongkos produksi atau proses, serta bisa mempercepat waktu penyelesaian produksi. Nah, ini kalau kita udah tahu ya peta kelompok kerjanya seperti ini ya, jadi kita bisa memberikan analisa ya atau penilaian. Oh, sekiranya nih misalkan ya, pendapat saya nih ini kurang efektif nih misalkan ya, alirannya seperti ini gitu kan, harusnya seperti ini. Nah, kita bisa berargumen seperti itu ya. Oke, contohnya seperti apa sih Pak? Nah, oke. Nah, ini ya, ini peta kelompok kerja ya. Kalau kemarin kan Bapak hanya sebagai pengantar aja ya, jadi nggak detail jadinya, cukup menjelaskan aja prosesnya seperti ini, udah selesai gitu ya. Nah, ini model peta kelompok kerja ya, atau GPC ini ya, hampir sama seperti OPC dan FPC ya, flow chart ya, flow process chart ya, sama operasi proses chart ya, sama. Di sini ada keterangan ya, di sini judulnya ya, peta kelompok kerja ya, ini judulnya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak kasih tugas ya, kalian tahu jadinya, bikin peta kelompok kerja, bikin OPC, bikin FPC, tahu jadinya ya. Nah, kemudian di sini keterangan atau informasi seperti etiket, sama di gamtek ya, gambar teknik dulu ya. Infonya nih, informasi tentang apa? Tentang proses yang akan dilakukan. Ini menggambarkan apa? Ya, mencerminkan apa gitu kan, menceritakan tentang apa gitu. Karena umumnya ya orang teknik ya di industri itu nggak suka pernyataan tuh dengan narasi yang panjang lebar ya. Jadi cukup dalam bentuk simbol saja sudah bisa dipahami ya. Makanya kalau kalian nanti setelah lulus kerja ya, atau nanti kalian sempat magang di industri, pasti kalian nanti banyak menemukan simbol-simbol ya yang terpampang di pabrik ya, di industri. Karena orang teknik itu nggak mau yang ribet-ribet ya, orangnya tuh simple itu, yang penting mudah dipahami, mudah dimengerti, udah gitu aja ya, nggak perlu pakai narasi yang panjang lebar ya, kayak kayak cerpen gitu, kayak cerita, kayak koran. Itu orang teknik tuh nggak seperti itu ya. Ya, jadi di sini ya berisi tentang informasi ya. Yang pertama ya tentang pekerjaan apa nih yang akan dipetakan ya dalam kelompok kerja ini. Itu. Kemudian di departemen apa sih ini kan? Ya, di departemen apa nih gitu kan? Atau divisi apa gitu? Atau di bagian apa itu ya?
Kemudian nama pekerjanya siapa aja nih. Nanti kalau di sini kan hanya 2 nih. Kalian catat lebih dari 2 nggak jadi masalah ya. Ini kan mencerminkan tentang kelompok kerja ya. Jadi menceritakan ya, memberikan informasi tentang peta kelompok kerja ya. Kelompok kerja apa nih misalkan ya. Tadi pekerjaannya apa misalkan ya. Proses pembuatan apa misalkan ya. Atau pekerjaannya misalkan mengukur dan memotong kalau di sini kan. Untuk komponen alas. Nah, ini saling keterkaitan antara mengukur dan memotong misalkan ya di departemen pemotongan dan pengukuran gitu. Nah, ini di sini nama pekerjanya hanya 2 ya, atas nama Egi dan Dimas di situ. Nah, ini nomor peta. Ini nomor yang keberapa? Anggap ya, ini line misalkan ya. Oh, ini line ke-6 misalkan ya. Jadi mesinnya banyak gitu kan ya. Line produksinya banyak. Ini mungkin line ke-6 ya. Boleh diberikan nomor nih seperti itu, atau misalkan revisi ya misalkan ya. Atau mungkin shiftnya mungkin ya di sini ya. Nomor peta ini bisa dari shift ya, bisa mungkin dari line-nya ya gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada keterangan sekarang dan usulan. Artinya apa? Peta ini dibuat ya untuk apa? Untuk dipakai saat ini atau untuk di perbaikan ya. Berarti kalau perbaikan itu apa? Usulan berarti. Iya. Kalau usulan itu untuk apa? Revisi atau perbaikan ya. Karena tadi dianalisa ya kan ya. Kalau menganalisa berarti kan harus ada perbaikan, berarti usulan. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan dilaksanakan pada saat ini ya, itu dilakukan sekarang gitu ya. Kemudian dipetakan oleh siapa ya? Di sini dipetakan oleh siapa? Kemudian yang berikutnya tanggal pembuatannya itu kapan? Oke. Sudah ya. Nah, lanjut lagi ke bawah ya, setelah judul kemudian informasi ya. Nah, di sini ada uraian gambar ya, uraian gambar di sini. Uraian gambar tentang apa? Pekerjaannya disimbolkan menggunakan simbol army ya, simbol army. Apa army? Kemarin army American ya. ASME ya. American Society ya. Mechanical Engineering ya. Jadi simbol-simbol yang digunakan oleh ASME ya. Kemudian ya ada anak panah, kemudian ada operasi ya berbentuk lingkaran, kemudian ada yang berbentuk huruf ya D ya atau delay. Nah, di sini ini yang dipakai di peta kelompok kerja ya. Nah, ini berarti kalau anak panah berarti kan menunjukkan tentang apa? Transportasi ya. Gitu. Ya, transportasi ya. Kemudian kalau lingkaran itu menunjukkan tentang apa? Oh, operasi ya. Atau pekerjaan yang dikerjakan apa? Operasi ya. Nah, kemudian D ini adalah menunggu ya. Wait ya. Wait ya, menunggu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita buat dulu petanya. Alurannya seperti apa ya di situ. Nah, di sini ada W dan ada J. Nah, artinya ya di sini J di sini adalah apa? Jumlah ya. Jumlahnya. Ya, jumlahnya. Jumlahnya ada berapa ya? Untuk transportasi ini kan. Di sini transportasi ada 3 jumlahnya ya. Operasinya ada berapa sini? 2 ya. Nah, 2. Itu. Ya, berarti yang ini jumlah ya. Ini adalah banyaknya nih ya. Ini adalah banyaknya ini. Nah, ini contoh ya, ringkasannya nih Bapak gambar di bawah nih, Pak coret ya. Kemudian yang ini adalah waktu nih ya. Itu. Oke. Bisa dimengerti dulu ya. Oke. Sampai sini lanjut ya. Nah, kalian gambarkan itu untuk satu siklus. Artinya apa? Untuk dilakukan ya pemrosesan 1 kali proses ya, artinya tuh. Jadi misalkan ya masih dalam bentuk apa bahan baku ya, misalkan belum dalam bentuk komponen misalkan ya. Materialnya kan kayu misalkan nih, mau dibuat kaki meja misalkan ya. Berarti kan masih bentuknya gelondongan gitu kan ya. Masih gelondongan. Jadi masih gede ya kan. Nah, jadi belum dipotong-potong. Nah, berarti
ini diceritakan ya dalam bentuk simbol gambar ya diceritakannya. Ya, yang pertama nih kan ya tadi ada transportasi. Pertama apa? Di sini ada keterangan uraian lambangnya nih di bawah. Ya. Dari uraian pekerjaan ya tadi gambar peta tadi ya yang di sini kemudian lanjut ke narasinya di sini keterangan. Ya. Nah, tahap pertama nih apa? Mengambil bahan dari gudang ya ke tempat pengukuran. Nah, berarti sini gudang. Nah, di sini ya gudang storage ya. Nah, ngambil. Nah, cuma di sini tidak dikasih keterangan ya. Jenis material handling device-nya tuh apa sih? Peralatannya ya. MHD-nya tuh apa sih? Ini nggak kita ketahui ya. Di sini hanya proses transfer aja gitu bahan baku ke departemen ya apa tuh pengukuran tadi ya di sini kan mengambil bahan baku ya ini kan step awal nih pertama nih. Nah ini Bapak kasih warna ya nih. Nah Bapak kasih checklist. Nah ini masuk sini pertama kan diambil mau kemana pengukuran kan ya ini kan. Nah kemudian ya sebelum masuk ke proses pengukuran, nah satu di sini satu ini adalah mengukur dengan penggaris. Berarti kan ini prosesnya. Berarti habis satu masuk ke bawah dulu di sini. Nah, ya masuk ke bawah dulu. Ya prosesnya. Alurnya berarti dari sini kemudian turun ke bawah. Ya mengambil bahan baku ke tempat pengukuran. Oke kemudian habis itu lanjut lagi ke bawahnya menunggu bahan dibawa ke tempat pengukuran. Berarti, nah ini prosesnya ini kan menunggu. Nah ini dilakukan oleh dua operator. Anggap ya ini operator yang ini yang melakukan proses pengukuran ya. Nah ini proses potong. Taunya dari mana? Ini lihat satu itu apa satu di sini? Pengukuran bahan bahan dengan penggaris. Nah berarti apa? Ini operator ukur berarti ini operator ukur ya tahuan ukur. Nah, kalau yang dua itu apa? Pemotongan berarti operator potong di sini ya. Operator potong. Ya. Operator potong dan operator ukur. Nah, ini sudah ya. Kemudian nih proses ini udah masuk ya. Menunggu bahan dibawa ke tempat pengukur. Nah, setelah habis itu menunggu ya. Nah, ini kan masih dikerjakan ya. Mungkin kalau sudah kosong ini nggak menunggu lagi, langsung masuk ya. Langsung masuk ke pengukuran. Nah, ini masuk ke pengukuran. Ya kan? Masuk ke pengukuran ya. Ini ngukur bahan dengan penggaris. Karena tadi materialnya kan berjalan itu kan ya. Sambil menunggu ya kan ya. Oke, menunggu untuk diukur. Nah, ini kan menunggu material masuk nih kan ke pengukuran. Nah, kalau sudah ya langsung lanjut lagi bawa apa nih? Menunggu bahan diukur, ya kan ya. Sudah masuk, kemudian kebalik ini urutannya. Jadi menunggu bahan penggaris ya, mengukur bahan. Nah ini, ini kebalik. Nah, jadi dari delay 1 ini kan ya. Delay 1, nah di delay 1 ini proses apa ini? Menunggu bahan dibawa ke pengukuran. Nah, ini proses transportasi delay berarti kan. Jadi menunggu materialnya itu nyampe gitu kan ya. Nah, kalau udah sampai berdasarkan antrian berarti kan. Nah, ini prosesnya ke sini. Ya, prosesnya ke sini. Jadi dari yang pertama ya, ini yang ke satu ya, ini kedua. Oke. Kemudian yang ketiga. Ya. Yang ketiga ya. 3 ya, ini. Jadi ini 1, kemudian ini yang kedua ya. Ini yang ketiga. Nah, setelah 3 ya menunggu bahan diukur, baru kalau udah nggak ada pekerjaan ya di bagian pengukuran lagi, maka dilanjutkan proses ya pengukuran. Nah, ini yang keempat. Nah, ini yang pertama tadi. 1, 2, 3, 4. Oke ya, sudah. Nah, udah masuk nih ya yang keempat ya. Yang keempat. Nah, keempat. Nah, kemudian lanjut lagi mengambil bahan ya
dari tempat pengukuran ke pemotongan. Nah, berarti transportasi ya, ditransfer lagi ya. Ini proses kelima ya. Ini step kelima berarti. Nah, ini step kelima. Oke, step kelima. Nah, kemudian step kelima menunggu bahan dibawa ke tempat pemotongan. Nah, ini berarti transfer lagi sini. Nah, ini karena mentransfer ya, kan dikirim menggunakan material handling mungkin ya. Apa misalkan menggunakan troli, apa misalkan membawa dengan dengan hand pallet ya, didorong ya kan. Nah, ini mungkin jaraknya agak jauh ya kan ya, maka menunggu dulu. Nah, ini adalah waktu pada saat proses transfer ya, gitu, proses transfer. Nah, setelah itu selesai, habis dari 3, kemudian apa ini 5 ya, habis kelima ini kan ya, habis kelima menunggu bahan dibawa ke pemotongan ya, berarti ke sini ya, nunggu buat pemotongan ya, di sini kelima ya kan, transportasi. Nah, ini kan mengambil transportasi ya, kemudian menunggu bahan dibawa ke tempat pemotongan, nih 6. Nah, ini 6. Nah, setelah 6 ya selesai. Nah, kemudian ya menunggu lagi ya, udah sampai ya, kemudian nunggu. Nah, ini yang ketujuh. Yang ketujuh di bawah nih ya, menunggu bahan dipotong. Mungkin ada antrian ya di proses sebelumnya nih kan ya, masih ada proses sebelumnya. Ini kan proses berikutnya nih kan, nyampe ternyata masih melanjutkan proses sebelumnya gitu kan. Nah, berarti menunggu dulu nih kan, setelah diangkut nih kan. Nah, menunggu dulu, berarti si Dimas ini lagi mengerjakan nih pemotongan di sini, ya kan ya. Nah, kemudian setelah si Dimas ini udah nganggur ya, nggak ada pekerjaan, kemudian dikerjakan lagi ya, lanjut lagi material yang tadi yang sempat tertunda, belum dilakukan pemotongan. Nah, ini baru ke-8 nih di sini. Ya, ini 8. Memotong bahan di gergaji, ini 8. Oke. Udah ya, ke-8 ya. Nah, kemudian habis itu apa lagi nih? Baca. Mengambil bahan dari pemotongan ke tempat penghalusan. Nah, ini mengambil. Nah, mengambil berarti di sini mengambil. Nah, berarti apa? Transport dulu apa menunggu dulu? Oke, yang dilakukan berarti apa? Nah, berarti apa? Berarti di sini transportasi dulu. Nah, transportasi dulu. Nah, setelah transportasi di proses ke-9 ya. Nah, ini kan mengambil nih kan, transportasi ini kan mengambil. Nah, ini 9 ya. Jadi dari 8 ke transportasi. Nah, ini kan delay di sini merupakan proses transportasi ya. Untuk proses transfer, delaynya berapa lama gitu kan, untuk waktu pengiriman dari stasiun pengukuran dari stasiun pemotongan mau ke stasiun penghalusan. Nah, ini yang ke-10 ya, gitu. Oke. Nah, ini ringkasannya ya, ini uraian terkait lambang yang kalian gambar di sini, uraian pekerjaan. Oke, begitu ya. Nah, kalau sudah, dibuatlah sebuah ringkasan di sini ya, ringkasannya. Misalkan nih tadi yang Bapak bilang, misalkan mau merevisi ya, ternyata dari uraian pekerjaannya ini ada yang perlu diperbaiki. Nah, maka dibuat di sini ya ringkasannya. Mau dibuat saat ini ya, atau mau buat usulan berarti ada revisi atau perbaikan di sini. Nah, kemudian di bawahnya tuh ada ya kotak nih ya, dibuat ya jumlah dan waktu. Artinya apa tadi nih, waktu dan jumlahnya, ada berapa banyak ya transportasi dilakukan berapa kali di sini, 1, 2, 3 ya. Di sini jumlahnya 3 kan. Nah, jumlahnya 3 nih, jumlahnya 3 kan ya. Kemudian operasinya ada berapa? 2. Proses apa aja tadi? Proses pengukuran ya, sama proses pemotongan di sini. Nah, nih operasinya 2. Nah, kira-kira ada pemeriksaan nggak di sini?
Ya, ada pemeriksaan nggak? Ada inspeksi nggak? Nggak ada. Ya, berarti kita nggak usah kasih keterangan ya. Itu inspeksi ya. Itu. Oke. Nah, itu nanti kita jumlah nanti. Jumlahnya berapa? Ya, jumlah dari waktunya nih. Jumlah waktunya berapa? Jumlahnya. Gitu. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini ke diagram alir atau flow diagram ya. Oke, kita akan bahas ya lebih detail lagi ya. Kalau kemarin hanya pemaparan aja, lanjut lagi ya terkait tentang flow diagram. Nah, artinya suatu gambaran ya skala dari susunan lantai dan gedung yang menunjukkan lokasi dari sebuah aktivitas yang terjadi dalam peta aliran proses. Sama seperti OPC ya, di sini sama seperti OPC ya, di situ ya sama seperti apa tadi peta kelompok kerja ya, GPC sama ya. Hanya saja kalau di flow diagram ini hanya dalam bentuk simbol ya, hanya dalam bentuk gambar saja ya, tanpa ada keterangan, tanpa ada waktu di sini nih, di situ ya. Jadi hanya ada urutan-urutan proses ya. Nah, oke. Fungsinya apa? Melengkapi peta aliran proses di mana ya penggerakan suatu material digambarkan oleh anak panah ya kecil ke garis aliran tersebut. Nah, kegunaannya yang pertama untuk memperjelas nih suatu peta aliran proses ya. Jadi apa? Peta aliran prosesnya tuh bisa kita ketahui ya, perpindahan material dari hulu ke hilir ya, dari inventory ya, dari gudang kemudian ke proses ya, sampai ke outputnya nanti ya. Ya, jadi input ya, inputnya kemudian prosesnya sampai ke output nanti. Oke, ke output ya. Jadi input, proses, output. Nah, ini nanti yang digambarkan ke dalam diagram alir ya atau flow diagram itu. Isinya cuma simbol-simbol saja ya. Ya, kalau tadi kan masih ada ya penjelasan dan lambangnya ya, serta keterangan ya. Kalau ini hanya untuk memperjelas ya, ini peta aliran proses untuk memperjelas OPC ya kan ya. OPC. Kalau OPC kan modelnya kemarin sudah Bapak gambarkan ya, pembuatan OPC. Itu ya kan ya, step by stepnya seperti apa ya kemarin. Nah ini untuk menggambarkan simbolnya hanya anak panah ya kan ya, kemudian apalagi ada inspeksi, kemudian ya ada ASMI ya, ingat ASMI simbolnya ada berapa? Ada 5 ya, ASMI, American Society Mechanical Engineering ya, transportasi ya, kemudian bujur sangkar, kemudian ada lingkaran ya, kemudian ada delay ya, kemudian ada inventory sini itu. Oke, di situ. Nah, ini dia ya gambar ya, gambar aliran proses, apa namanya, gambar diagram alir ya. Nah, ini umumnya hanya menggambarkan tentang proses ya, perpindahan material, kemudian menjelaskan proses yang dilalui oleh material itu ya. Nah, gambarnya seperti ini ya, di bagian atas ya, judulnya ya, judul ya. Kemudian yang kedua di ini berisikan tentang informasi ya, informasinya seperti ini ya, sama semua ya. Ya, informasinya seperti ini ya, informasinya tentang pekerjaannya ya, kemudian peta ya, nomor petanya berapa ya, nomor peta keberapa, kemudian dibuat ini untuk usulan atau penggambaran informasi saat ini ya, itu kemudian dipetakan oleh siapa ya, tanggal pembuatannya kapan itu ya. Nah, ini jadi peta alir ini menggambarkan tentang apa, operasi proses ya kan ya. Di sini tahap proses ya, ini kan masuk ya,
dari masing-masing dari masing-masing proses nih kita bisa ketahui ya. Pertama nih misalkan ya, oh gudang penyimpanan berarti storage ya kan ya. Nah gudang ini ya kan bahan baku ya kan ya, ini proses pembuatan komponen alas misalkan ya, ini menjelaskan tentang proses pembuatan komponen alas. Nah bahan baku ini kemudian diangkut menggunakan material handling. Nah ini hanya menggambarkan prosesnya saja, tapi tidak memberikan keterangan ya, memberikan keterangan, hanya penggambaran saja dalam bentuk simbol. Nah itu makanya ini kan kita tidak tahu ya, dia menggunakan material handling device-nya itu apa ya, apakah menggunakan forklift ya, apa menggunakan troli atau menggunakan hand pallet ya, itu kita nggak tahu nih, atau menggunakan noise ya, nggak tahu kita ya. Yang jelas di sini ditransfer saja ya gitu kan ke proses pengukuran. Jadi dari gudang material masuk ya, kemudian diangkut untuk diproses ke tempat pengukuran. Di sini dilakukanlah ya pengukuran ya, kemudian setelah selesai ya dilakukan proses pengukuran di step kedua, kemudian diangkut lagi ya oleh material handling ya. Di sini dilakukan pengiriman ya, di sini kan ya. Nah, dilakukan proses pemotongan ya. Nah, di sini hanya menggambarkan aja. Jadi pemahaman kita ya. Jadi ini Bapak bercerita tentang ya pemahaman yang Bapak tahu nih berdasarkan keterangan simbol gambar yang ada di sini ya. Itu. Jadi Bapak bisa berbicara seperti ini karena menggambarkan simbol yang ini yang ada di sini ya. Simbol lingkaran. Nah, berarti kan di sini ada proses pemotongan. Nah, berarti dilakukan operasi nih di sini. Operasi. Itu. Ya. Kemudian ya untuk ini inspeksi ya, inspeksi gambar bujur sangkar di sini. Nah, berarti apa? Pemotongan nih kaitannya erat ya antara pemotongan dan inspeksi. Kenapa? Karena pada saat proses pemotongan dikhawatirkan ya, karena akan dilakukan mungkin oleh operator ya, oleh manusia, takut terjadi human error ya, kesalahan saat pemotongan. Misalkan potongannya miring ya misalkan ya, atau salah potong ya, terjadi kesalahan potong gitu misalkan ya, makanya dilakukan inspeksi ya. Itu kalau diukur kan nggak mungkin ya. Nah, tapi dengan adanya inspeksi di masing-masing departemen sebenarnya juga terjadi pemborosan ya. Kalau kalian tahu nih, ini Bapak jelaskan ya, karena inspeksi ini tidak memberikan nilai tambah terhadap produknya ya, materialnya nggak diapa-apain, cuma dicek doang, diperiksa aja gitu kan. Tapi sangat penting gitu kan ya, tidak menguntungkan tapi penting gimana gitu ya, seperti itu. Sama halnya seperti gudang ya, penyimpanan. Kalau di pabrik gudang itu sebenarnya itu sangat pemborosan ya, bahkan sebenarnya itu tidak diperlukan sebenarnya gudang itu, karena hanya tempat singgah material sementara ya. Gudang itu tidak disimpan selamanya, enggak ya. Karena apa? Material disimpan terlalu lama ya, berakibat material atau bahan bakunya bisa rusak ya. Kalau rusak kan akan memberikan kos lagi, biaya ya gitu. Nah, lanjut lagi ya. Nah, kemudian setelah dilakukan proses pemotongan di tempat pemotongan ini, kemudian dilakukan transfer lagi ya, perpindahan material di sini ya ke tempat penghalusan. Nah, dilakukan lagi di sini ya, treatment lagi materialnya ya. Nggak tahu apakah ini nanti menggunakan gerinda ya menghaluskannya ya, atau menggunakan amplas misalkan ya. Itu kan ada gerinda mesin tuh ya. Nah, ini kemudian diinspeksi ya di sini. Nah, ini dilakukan oleh operator lagi ya, operator. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, Pak, gitu kan. Di sini ada 1 ya, kemudian ada 2 ya, kemudian ada 3 ya, ada 4 ya. Di masing-masing ini apa Pak ya?
lingkaran ini, ya kan ada dua. Nah, dua ini karena nggak ada keterangan di sini ya. Ini hanya pemahaman Bapak ya. Jadi dua ini menggambarkan tentang jumlahnya, ya jumlah apa? Operator ya, atau prosesnya di sini. Oh, dilayani oleh dua mesin misalkan, atau dua orang misalkan di sini ada dua ya tempat pengukuran. Kemudian di sini juga dua ya. Dua. Nah, Pak, kok yang inspeksi enggak? Karena inspeksi ini sudah gabung ya, jadi satu di sini. Kalau nambah satu di sini ya pemborosan kalau buat Bapak itu. Karena inspeksi ya ini bisa dikerjakan oleh satu orang. Ini sepaket ini. Makanya tadi Bapak bilang satu paket ini. Nah, berarti seorang operator ya, ini Bapak salahin dulu ya. Oke. Jadi seorang operator ini dia selain mengerjakan ya pekerjaan, dia juga melakukan pemeriksaan gitu ya. Jadi ada dua sini ya. Oke, kemudian lanjut lagi ya. Nah, di penghalusan ini ada 3 operator di sini. Nah, 3 operator di sini. Tuh. Nah, penghalusan ada 3. Nah, ya ada 3 gitu kan. Kemudian ini berarti kalau dilihat dari sini ya inspeksinya 2, berarti ini sendiri-sendiri ya. Berarti di sini ada 2 proses ya, ada 1 inspeksi berarti di sini. Di sini ada 1 inspeksi berarti. Nah, kemudian di sini ada 3 proses ya, kemudian yang 2 inspeksi di sini ya. Ini proses ya, operasi ya. Nah, kemudian ditransfer lagi. Nah, ditransfer lagi di sini menunggu. Berarti menunggu pertama artinya ini di sini. Menunggu, mungkin ada orangnya ya, menunggu aja ya di sini. Nah, ini dilakukan lagi proses perakitan pertama ya. Perakitan pertama apa misalkan ya, dari komponen yang tadi misalkan ya. Ini ada 4 ya, Bapak hanya menggambarkan aja nih ya. Jadi ada 4 ya. Kemudian diinspeksi lagi di sini oleh 3 operator. Ada operator QC-nya di sini. Ya. Ini operator perakitan pertama ya. Ini perakitan pertama ya, P1 ya. Kemudian ini QC ya. Ya, operator QC ya. Di sini operator QC ya. Ada 3 sini. 1 2 3. Ya, di sini ada 3. Kemudian nunggu lagi. Nah, ini pertama ya, step pertama, kemudian menunggu lagi untuk mau diproses perakitan kedua ya. Ini perakitan kedua. Nah, perakitan kedua dilakukan oleh 5 operator di sini ya, 5. Itu berarti 5. Nah, ada 5 nih, 5 operator. Kemudian diinspeksi ya oleh operator QC-nya ada berapa? Ada 4 ya. 2 3 4. Oke. Nah, lanjut lagi, selesai ya. Kemudian delay lagi sini setelah dilakukan proses di sini ya, di perakitan kedua ya. Ini kan perakitan ya. Ini gua tulis ya. PK 2 ya, P2 ya di sini. Bapak tulis ini P1 ya, P1. Ya, udah nunggu dulu lagi ya, delay berarti nunggu untuk mau dirakit ke proses ketiga nih ya, perakitan 3 berarti P3. Nah, P3. Di sini ada 6 ya operatornya. Operatornya 6. Tuh, kita buat 6. Nah, kemudian operator QC-nya ada 5 ya, operator QC-nya 5. Nah, setelah selesai ya di tempat perakitan ya, proses perakitan dari P1, P2 sampai P3 nih perakitan 1 2 3 ya. Kemudian setelah jadi kemudian ditransfer lagi ya menggunakan material handling. Nggak tahu, cuman di sini nggak dikasih keterangan, hanya simbolnya ya
ditransfer ya, dipindah ya materialnya ini langsung masuk ke gudang, bukan material lagi tapi sudah jadi produk di sini ya, sudah jadi produk ya, sudah jadi produk, simpan ke gudang lagi ya, gudang barang jadi ya, untuk di shipping ya, untuk dikirim ya, seperti itu. Oke, kalau ini simbolnya R ya, artinya receiving ya, kalau yang ini shipping ya, pengiriman, jadi siap untuk dikirim ya, barangnya udah jadi. Oke, sudah ya, itu tentang diagram aliran ya. Lanjut lagi ya, nah ini kemarin ya, misalkan ya peta rakitan assembling chart atau AC. Nah ini Bapak mau buat ya, di sini kan nggak ada nih ya. Nah ini Bapak gambarkan ya seperti ini. Bapak buatkan dulu ya. Keterangannya hampir sama ya tadi. Jadi nah ini ya, ini tadi kita kasih keterangan ya tentang apa namanya, informasinya nih berarti assembly chart ya, atau peta perakitan ya, peta perakitan ya. Ini cara pembuatannya ya Bapak apa namanya, Bapak ajarkan ya cara pembuatannya seperti ini ya. Oke, kemudian kasih keterangan sama ya, kasih keterangan. Nah ini buat perakitan apa nih misalkan ya, misalkan namanya, nama pekerjaannya nih misalkan ya, nama pekerjaan misalkan ya, perakitan ballpoint misalkan ya, ballpoint misalkan, perakitan ballpoint ya. Kemudian apalagi di situ keterangan ya tentang apa namanya, nomor gambar ya, nomor petanya ya, nomor keberapa, nomor petanya misalkan ya, nomor petanya ke 10 misalkan ya, atau ke 1 boleh. Nah kemudian selanjutnya lagi apalagi biasanya, nah itu usulan ya, usulan ya, atau sekarang ya, sekarang atau usulan, sekarang usulan ya. Nah habis itu ya setelah dibuat, oh ya tanggal sebelum tanggal dibuat oleh siapa nih ya, tanggal sebelum tanggal ya dibuat siapa nih, dibuat siapa, misalkan di sini apa namanya, kepala produksi misalkan ya, kepala produksinya misalkan ya. Kemudian tanggal dibuatnya nih kapan dibuatnya sama kepala produksinya misalkan tanggal 10 Agustus misalkan ya, Agustus 2021 ya. Nah ini sudah jadi seperti ini ya. Kita dulu ya Bapak buat dulu. Nah deh udah. Nah udah ya. Nah ini dibuat usulan atau apa nih misalkan ya.
misalkan ya dibuat ya. Oke, sudah ya. Nah ini misalkan ya. Nah biasanya ya kalau kita mau membuat peta ya perakitan ya atau assembly chart ini ya, yang pertama itu kita urutkan dulu ya tahapnya apa aja sih komponen-komponennya ya. Pertama nih kita buat dulu nih deskripsinya dulu nih ya. Pertama ya kita kasih keterangan dulu nih di sini ya. Pertama itu bagian misalkan ya tutup ya, tutup ballpointnya nih misalkan ya, ballpoint ya. Kemudian nah setelah tutup ballpointnya, kemudian yang kedua ya tutup lagi juga ya, tutup body nih, tutup body depannya ya, body ballpoint, tutup depan body nih misalkan ya, bodinya. Kemudian tutup ya, tutup belakang ya, belakang body ya, body ballpointnya ya. Oke, spesifiknya nggak bapak jelaskan ya untuk ballpointnya apa ya. Yang jelas ini komponennya ya, komponen penyusun dari produknya ballpoint ya. Kemudian bodinya, body ballpointnya ya, body ballpoint ya, ballpoint ya. Kemudian yang kelima itu isinya ya, bisa apa isi, oke, isi ballpoint, isi ballpointnya. Nah ini isi ballpointnya. Oke, kita lihat dulu ya sebentar. Nah sudah ya. Nah ini kan udah ya kita buat nih kan. Sorry kurang satu, udah ada 5. Nah kalau sudah ya, kemudian kita buat ya kemarin udah bapak beri contoh kemarin ya. Ini bapak kasih keterangannya. Oke, ininya merah aja deh ya biar gampang. Nah, ini cara penggambarannya. Yang pertama ini apa dulu nih biasanya penyusunannya. Oke, ada 5 ya semuanya. Nah 5 ya berarti ya. Oke, 5. Oke, sudah ya. Oke, misalkan ini kita simbolkan ya. Di sini kasih keterangan ya. Misalkan di sini 1 ya. Oke, ini bapak tulis pakai hurufnya hitam aja ya. Oke, hitam aja deh. Kemudian ini juga ya. 2. Oke, kemudian ini 3. 4 ya. Oke, kemudian 5 udah. Oke, udah ya. Nah ini kan komponen-komponennya bapak simbolkan lingkaran seperti ini ya. 1 itu untuk ballpoint, kemudian ya tutup ballpoint, kemudian tutup ballpoint belakang ya, kemudian tutup depan ya, kemudian body belakang, body ballpoint. Oke, itu. Nah sudah. Nah
Nah, yang mau kita rakit pertama kali apa nih? Berarti pertama kali tuh. Berarti bagian apa? Bagian depan dulu apa belakang dulu kira-kira untuk bodinya? Ya, biasanya pada umumnya ambil bagian apa? Bodi dulu ya. Bodi berarti nomor berapa di sini disimbolkan ya? Bodinya. Bodi nomor 4 berarti. Urutan pertamanya itu nomor 4. Jadi bukan berdasarkan urutan nomor di sini ya, tapi urutan proses perakitan yang pertama ya. Itu adalah nomor 4 berarti bodinya dulu. Bodi dengan apa nih? Bodi dengan apa? Berarti dengan tutup depan boleh ya. Tutup depan bodi boleh atau tutup belakang bodi boleh. Mau yang mana? Kita pakai yang depan. Boleh, pakai yang depan berarti. Oke, masuk sini ya. Nah, dirakit dulu. Nah, prosesnya seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini Bapak buat garisnya warna merah aja ya, biar gampang kelihatan ya. Nah, ini kemudian ya nah ini jadi komponen sub komponen pertama ya, berarti ini masuk nih lagi sub komponen pertama. Sorry, ini Bapak copy aja ya. Nah, jadi masuk nih sini, Bapak tuliskan aja ya, jadi 42 jadi sini nih ya, kodenya ya 4,2 ya, berarti masuk di sini. Atau misalkan ya Bapak tulis misalkan di sini apa simbolnya nih, misalkan ya di subkomponennya Bapak tulis misalkan di sini A, misalkan ya pertama deh A, jadinya A ya, A kecil sini. Ini subkomponen dari komponen ya, jadi subkomponen udah karena dari gabung. Nah, kemudian habis itu apa? Dilanjutkan oleh isi, berarti nomor 5 nih, berarti nomor 5-nya dulu. Nah, nomor 5 berarti urutannya yang berikutnya ya, yang mau diassembling adalah oke. Ya, kemudian ditarik lagi ini ya, seperti ini, sama lagi seperti ini juga, seperti ini juga ya, tarik lagi. Nah, ini oke, jadilah ya, jadi subkomponen kedua. Bapak tulis keterangannya di sini B, misalkan B. Nah, udah ya. Kemudian habis itu apa lagi? Dari isi bolpen berarti bagian belakang, berarti bagian belakangnya masuk di sini, berarti di bawah. Nah, ini oke, ini mungkin kurang ya. Oke, nah ini kemudian ya masuk sini ya. Oke, kemudian kalian tarik lagi garis ya, seperti ini. Ya, kemudian jadi apa namanya, tarik lagi ya komponen. Nah, jadilah subkomponen ke 3, berarti apa? C, Bapak simbolkan ya di sini C. Nah, ini udah dirakit ini ya, udah jadi ballpoint belum? Sudah ya. Udah bukan komponen, tapi masih kurang lengkap ya ballpointnya. Kurang apa terakhir? Tutup ya, berarti tutup di bagian terakhir ya, tutup ballpointnya. Rakit terakhir, jadilah sebuah produk ini nanti. Nah, kemudian kita tarik lagi nih.
Nah, ini jadilah sebuah produk. Nah, produk di sini langsung kita ukurannya lebih gede. Ya, ukurannya lebih gede. Nah, udah jadi sebuah produk. Nah, ini. Jadi Bapak tuliskan P di sini produk. Nah, oke. Nah, jadi cara pembuatannya seperti ini ya. Oke, mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah susunannya harus selalu seperti ini? Tidak ya. Jadi sebenarnya ya peta perakitan ini bisa kita revisi ya. Ini biasanya ya digunakan di industri untuk mengetahui waktu standar dalam melakukan proses perakitan. Ya, biasanya untuk training operator misalkan ya. Misalkan mau rekrut operator nih ya di bagian perakitan ya. Kira-kira kita harus ini dulu cari tahu dulu standarnya seperti apa nih misalkan ya. Kita cari waktu standar. Nah, ini kan ada berapa banyak nih kan cara ini belum standar ya. Karena apa? Masih bisa direvisi gitu kan. Coba nanti membandingkan waktunya menggunakan stopwatch kita ukur ya kan ya. Melakukan perakitan. Nah, misalkan diurutkan tadi mungkin dari yang apa dulu nih? Kalau tadi kan bagian bodi dulu nih ya, bodi dengan tutup depan ya kan ya. Kalau dengan tutup belakang berapa selisih waktunya gitu kan. Nah, ini nanti kita bisa tahu ya yang efektif yang mana peta perakitannya itu. Ya, ini merupakan assembly chart ya atau peta perakitan. Ya, modelnya seperti ini. Ya. Oke, bisa dimengerti ya mungkin ya semua ya. Ini proses pembuatan assembly chart atau peta perakitan. Oke. Nah, kemudian ya yang yang berikutnya ya di sini terkait tentang peta pekerja dan mesin. Nah, di sini diagram yang menggambarkan ya antara koordinasi ya waktu bekerja dan waktu menganggur dari interaksi antara kerja dan mesin. Biasanya ya dalam satu line ini kita bicara tentang job desk-nya ya. Umumnya ya kalau di perusahaan ya di pabrik ya untuk satu line itu biasanya satu line itu dioperasikan oleh satu orang. Pak, nggak keberatan? Ya, karena apa? Di pabrik itu umumnya ya cari operator yang multi skill ya, yang skillnya tuh bisa mengoperasikan banyak mesin ya. Dia buat apa gitu kan? Mempekerjakan banyak orang ya kan ya. Cuma bisa mengoperasikan satu mesin, rugi ya. Kosnya banyak yang kebuang. Saya lebih baik ya cari orang yang punya skillnya tuh multi talent ya. Dia bisa komputer ya, dia bisa mesin ya, dia bisa electrical gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini kegunaannya untuk apa sih? Untuk merubah ya tata letak tempat kerja ya. Jadi kita bisa tahu ya spesifik waktu ya operator tuh melakukan setup mesin tuh seperti apa ya. Kerjanya tuh bagaimana nanti itu kan. Misalkan ya melakukan proses job order ya kan ya. Ada job order, ada yang flow shop ya kan ya. Ada yang berdasarkan produk ya, ada yang berdasarkan aliran ya kan ya. Kalau yang flow shop ya berarti kan dia ngikutin alirannya ya, hanya satu jenis produk ya. Beda dengan yang job order ya, berarti kan berdasarkan permintaan ya. Ini bisa kita ketahui ya tata letak peralatan ya, device-nya itu seperti apa ya yang dibutuhkan. Ya. Pergerakan operator ya itu harus diketahui ya, harus sesuai dengan tata letaknya ya. Karena tata letak ya atau tempat pergerakan operator ya itu bisa berpengaruh ya terhadap cost ya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk mengatur kembali gerakan-gerakan kerja. Nah, ini yang tadi
Bapak jelaskan ya bahwa pergerakan operator ini kan ya untuk mengoperasikan misalkan dalam satu lane nih ada 4 mesin yang berbeda misalkan ya. Ada 4 mesin yang berbeda misalkan ya. Ini masuk yang apa kemarin? Yang GT ya. Apa GT kemarin? Grup teknologi ya, atau seluler ya, atau sel ya. Jadi dalam bentuk apa? Berarti satu kelompok apa? Satu kelompok proses di sini ya, kelompok kerja. Jadi ini sudah dikelompokkan untuk satu jenis produk ya kan ya. Ada berapa mesin di sini misalkan ya? Ada 4 misalkan tadi ya, proses apa nih? Latte misalkan ya, latte atau bubut ya. Kemudian ada milling ya kan ya, kemudian ada drill ya, kemudian ada apalagi di sini misalkan welding misalkan ya di situ. Jadi ini dibuat dalam satu tempat yang bersamaan gitu ya. Ini hanya dilakukan oleh satu operator. Ingat ya, ini hanya satu operator. Ya, hanya satu operator. Ya, bukan dikerjakan oleh banyak operator ya. Ini mentang-mentang mesinnya ada 4 ya, dikerjakan satu operator, rugi ya perusahaan ini kalau dilakukan penerapan job seperti itu. Nah, tujuannya apa sih dilakukan pengerjaan kelompok seperti ini ya? Apabila ya menerima job yang berbeda ya, ini bisa dilaksanakan ya itu. Jadi bisa melayani, jadi tidak terjadi antrian, penumpukan proses kerja ya. Jadi nggak nganggur, jadi operatornya. Misalkan ya mesinnya ada, misalkan mesinnya yang latte misalkan ya ada 3, misalkan mesin latte ada 3. Nah ini yang satunya lagi nih udah dikelompokin ya lattenya nih. Ya, latenya sudah dikelompokin ke satu grup kerja misalkan ya. Nah, berarti kan yang 2 ini nganggur, ya kan ya. Nah, yang 2 nganggur ini bisa melakukan aktivitas flow shop ya. Jadi pekerjaan harian ya. Kalau yang ini ya, atau mungkin yang grup ini melakukan pekerjaan tiap hari ya. Yang diproduksi setiap hari produknya. Ya, kalau yang tadi ya ini sisa ya, ini untuk yang jenis pekerjaannya berdasarkan job ya, job order ya, job shop. Jadi berdasarkan permintaan dari pelanggan. Kan biasanya kan bervariasi ya kan ya, dan jumlahnya tuh pun nggak begitu banyak ya kan ya, tidak variatif ya. Itu ya. Kemudian ya merancang kembali mesin dan peralatan. Jadi mengetahui tata letak antara mesin ya, kemudian operator ya, kemudian ya material ini. Dan umumnya kalau dia job shop ya, itu umumnya itu jarak antar mesinnya itu nggak berjauhan ya, gitu. Jadi berdekatan ya. Itu untuk yang tadi yang flow shop maksudnya Bapak. Yang flow shop itu umumnya berdekatan ya. Berdekatan. Kalau yang job shop ini dia ngikutin kemana sih prosesnya nih, dia mau bikin produk apa. Nah itu jadi bisa pindah-pindah dia, nggak mesinnya tuh harus deket ya, berjauh kemana aja bisa gitu ya. Nah ini lambang yang digunakan ya umumnya nih untuk membuat peta pekerja dan mesin ya. Yang pertama nih yang garis miring seperti ini ya, ini menunjukkan waktu menganggur ya, atau kita biasa sebut delay ya, delay atau waiting ya, bisa menunggu ya, wait. Wait. Nah kemudian ya yang lambang hitam ini ya, simbol warna hitam ini menunjukkan pekerjaan independen. Independen artinya apa?
Independen apa? Hanya satu ya, satu pekerjaan ya. Hanya satu pekerjaan ini independen ya. Nah, kalau yang ini, kalau yang bawah ya, yang putih ini menunjukkan kerjaan kombinasi. Artinya apa? Kolaborasi nih, kombinasi ya. Jadi ada pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja ya, kemudian dilakukan juga menggunakan mesin, misalkan ya mengukur dan memotong, misalkan ya itu. Mengukur itu misalkan ya menggunakan mistar dan operatornya ya, kemudian pemotong ini menggunakan alat ya, alatnya misalkan mesin misalkan ya, bukan manual gitu kan, langsung menggunakan mesin seperti itu. Nah ini model peta pekerja dan mesin seperti ini ya. Jadi sama ya judulnya, kasih keterangan lagi ya, judul ya, pekerjaan dan mesin ya. Kemudian yang bawah ini ya pekerjaan yang dilakukan ya, tadi nama mesinnya. Nah ini hanya saja di sini dikasih keterangan ya, dikasih keterangan ya tentang mesin yang digunakan ya. Misalkan untuk, nah ini untuk menggambarkan satu proses ya, atau satu operasi saja yang dilakukan oleh si operator. Misalkan ya memotong kaki meja nih di sini. Ya. Kemudian ya apa namanya, nama alat yang digunakan apa, device-nya yang digunakan apa, ya, toolnya apa, ya. Kemudian ya siapa operatornya nih, pekerjanya. Ya. Kemudian nomor peta keberapa di sini. Ya. Nah, ini dibuat untuk usulan ya, atau untuk saat ini ya. Nah, lanjut lagi. Kemudian ya dipetakan oleh siapa nih di sini? Kepala bagian ya, boleh itu kan. Atau misalkan kepala produksi boleh ya. Nah, kemudian lanjut lagi ya, tanggal pembuatannya kapan. Nah, itu. Kemudian lanjut lagi ya di bawah. Nah, ini keterangan tentang apa? Pekerja ya, pekerja dan mesin. Nah, ini kan keterangannya kan ya. Kalau yang ini operator oleh orang ya kan ya. Kalau mesin ya berarti kan alatnya ya. Orang ini siapa namanya ya, maksudnya nih. Namanya siapa orang ini? Ya, itu. Kalian bisa buat nanti seperti ini ya. Nah, kemudian pekerjaannya apa nih dilakukan? Misalkan ya, pekerjaannya apa nih? Memotong papan dengan jigsaw ya. Berarti di sini memotong ya. Berarti simbol putih di sini ya berarti menunjukkan kerja kombinasi. Nah, ini berarti apa? Kolaborasi ya. Jadi antara apa? Si operator dengan mesin, berarti mengoperasikan ya. Ini. Ya kan ya? Dengan mesin. Oke, dengan mesin. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Yang bawah nih tadi ya apa? Kerja independen ya. Artinya apa di sini? Yang dilakukan si operator ini apa setelah melakukan proses pemotongan ya kan ya? Oh, membawa papannya ke tempat penghalusan ya. Jadi untuk transportasinya ya, atau transfer materialnya ya. Nah, ini atau apa nih, transfer ya misalkan ya. Transfer ya atau transportasi boleh. Ya, transportasi ya. Oke, transfer atau transportasi. Itu. Nah, di sini. Nah, di sini juga ada waktu ya, ada waktu. Nah, ini waktu apa? Waktu yang dilakukan ya oleh kedua pekerja dan mesin ya, operator dan mesin yang digunakan itu. Oke. Ini membawa, waktu transportasinya berapa? Kemudian mesin menganggur ini berapa? Hampir sama ya. Ini kan ya. Ini menunjukkan waktu menganggur. Nah, pada saat si operator ini membawa, ya kan ya, ini merupakan waktu menganggur dari mesinnya. Ya, berarti hanya satu apa? Hanya satu operator berarti ini ya, mesinnya. Berarti dilakukan oleh satu orang, ya, oleh satu operator saja berarti. Jadi setelah melakukan proses pemotongan, nah, yang mengantar itu bukan orang lain tapi si pekerja tadi ya, si pekerja tadi yang melakukan pemotongan, operator pemotongan yang mentransfer ya, atau yang membawa itu materialnya ya.
Itu. Nah, di sini baru dijabarkan antara ya waktu dalam menit nih di sini dijabarkan waktu yang dikerjakan oleh orang ya. Waktu menganggurnya berapa lama mesin ya. Orangnya berapa lama ya. Kemudian waktu kerjanya orang ini berapa lama ya. Kemudian mesin ini berapa lama ya. Total nanti waktu totalnya, kemudian kalian buat presentasi ya antara waktu kerja ya, kemudian dengan waktu menganggurnya nih dibuat presentasinya ya. Nah ini tadi kegunaannya ya untuk apa? Untuk merancang itu kan tata letaknya, kemudian perpindahan material tadi yang Bapak bilang, tata letak ya kan ya, tata letak mesin juga mempengaruhi ya, kaitannya dengan pelajaran perancangan tata letak PTLF ya itu. Oke, nah itu ya, itu untuk peta kerja dan mesin. Nah, oke, yang terakhir ini ya RHLCH ya ini, atau peta tangan kanan dan tangan kiri ya. Nah ini ada kaitannya dengan tadi assembly chart ya, atau peta perakitan. Fungsinya untuk apa sih? Untuk menyeimbangkan ya gerak tangan kanan dan tangan kiri pada saat melakukan perakitan ya. Disesuaikan sama apa? Tadi standarnya menggunakan assembly chart ya, peta perakitan. Nah kira-kira seimbang nggak pergerakan tangan kita nih, tangan kanan, tangan kiri ya, pergerakannya seimbang nggak? Atau mungkin yang banyak bergerak itu hanya tangan kanan atau hanya tangan kiri saja gitu ya. Jadi di sini ya berarti hanya menggambarkan informasi ya yang berhubungan antara waktu kerja dan waktu menganggur. Nah jadi menganggurnya apa? Menganggurnya tangan ya kan ya. Menganggurnya tangan berarti apa itu? Dia diem, nggak melakukan pergerakan tangan ini. Misalkan ya memegang itu kan, megang untuk mau dirakit, memegang berarti kan delay ini kan. Tangan ini hanya memegang aja gitu kan. Itu. Jadi nggak melakukan proses perakitan ya, nggak melakukan operasi ya, hanya nahan aja tangan kanan ya, misalkan ngambil ya, jadi yang gerak hanya tangan kanannya aja gitu, tangan kirinya enggak gitu. Oke, kemudian ya, nah ini kegunaan ya RHLHC ya, atau peta tangan kiri ya, di sini sebagai alat untuk menganalisa ya, untuk menganalisa perbaikan tata letak ya dari stasiun kerja. Nah stasiun kerjanya nih seperti apa ya, peletakan toolnya ya, komponennya ya, kemudian apalagi di situ ergonomis atau tidaknya meja itu kan. Nah itu juga berpengaruh. Nah umumnya kan biasanya untuk melakukan proses ini operator tuh biasanya dengan posisi berdiri, nggak duduk ya, posisinya berdiri ya kalau di pabrik ya. Jadi kalau misalkan melakukan aktivitas kerja ya, kalian duduk kan berbeda ya pada saat melakukan pekerjaan berdiri gitu. Nanti dari analisanya juga pasti nanti hasil perhitungannya juga berbeda. Oke. Yang kedua ya, menyeimbangkan kedua tangan yang tadi Bapak bilang, menyeimbangkan antara gerakan tangan ya, ya, kedua tangan ini. Karena apa? Kalau yang hanya bergerak tangan kanan ya pasti nanti menimbulkan efek kelelahan ya, fatigue ya, efeknya fatigue nanti, kelelahan. Nah kelelahan ini bisa nyeri otot ya, gitu kan. Larinya kemana lagi? Ke ergonomi ya, gitu kan, ergonomi. Lengkap ya jadinya ya. Kita nih belajar terlalu luas ya. Jadi sampai ilmu kesehatan pun juga diperhitungkan ya dalam pembelajaran ergonomi ini. Oke, yang ketiga ya, menghilangkan atau mengurangkan gerakan yang kurang efektif ya atau efisien. Nah, jadi tadi dengan adanya assembly chart ya,
awalnya kan sebelum kan kita tadi kan masih ngerancang-rancang ya kan ya tadi bikin, nah ini membuat AC tadi ya, membuat AC tadi ini kan kita nih belum tahu nih kan ya, kalau di otak-atik lagi nih bisa ya, tapi kan kita belum tahu, belum mengukur ya, mengukur waktunya yang efektif yang mana ya, yang Bapak buat nah, apa nanti direvisi lagi gitu ya. Ini untuk mengetahui itu kan kira-kira waktu yang paling optimal ya untuk merakit ballpoint ya itu yang mana petanya. Nah, nanti distandarkan ya di di peta tangan kanan tangan kiri ya. Oh ternyata hasil peta tangan kanan tangan kirinya nih menggunakan assembly yang ini gitu kan, peta assembly ini gitu kan, karena gerakan-gerakannya tuh tidak tidak terlalu banyak misalkan ya, jadi lebih efisien ya, lebih produktif, sehingga mempersingkat waktu ya. Kan nggak mungkin kalau ngerakit ballpoint aja ini sampai 5 menit kan nggak mungkin ya itu. Nah, makanya dicari yang seefisien mungkin ya, untuk menghemat waktu gitu kan itu ya, karena job di pabrik itu banyak ya, makanya untuk mengejar target ya, untuk mengejar target bagaimana itu kan upayanya, bisa ya banyak alternatifnya, mungkin menambah jam kerja ya, atau memperbaiki proses kerjanya, sistem kerjanya itu bagaimana gitu kan, kita analisa dulu, nggak langsung tiba-tiba kita rubah tata letaknya gitu, salah. Atau misalkan berlakukan jam kerja misalkan ya, misalkan ada shift misalkan ya tambahan, itu nggak bisa seperti itu, kita telusuri dulu ya satu persatu permasalahannya tuh seperti apa gitu kan ya. Jadi was yang terjadi tuh yang seperti apa gitu kan, wasnya pemborosan waktunya tuh yang seperti apa gitu kan, apakah karena antrian ya yang terlalu banyak, atau mungkin karena resource-nya yang terbatas, atau mungkin gitu kan, banyak faktornya ya. Jadi kita nggak bisa langsung hanya satu persepsi misalkan, ini karena waktunya kurang misalkan ya, operatornya tidak terampil, nggak bisa langsung seperti itu ya. Makanya kan di perusahaan ya itu biasanya ya, ini karena kan Bapak suka cerita nih ya, sama Bapak ngobrol-ngobrol sama kakak kelas kalian nih yang ada di AHM nih, Bapak suka ngobrol-ngobrol. AHM kan bikin sepeda motor tuh ya, baru misalkan ada keluaran baru ya. Nah itu sebelum produk sepeda motor tuh launching ya, nah itu di training lagi ya, walaupun sudah jadi karyawan di situ, muncul produk baru nih ya, mau dibuat produk baru, di launching lagi di training lagi ya operatornya, kira-kira ya untuk merakit produk yang berbeda kira-kira sama nggak gitu kan sama-sama sepeda motor gitu kan. Nah pastinya ada yang berbeda gitu kan, apa dari segi perakitan mesinnya ya, atau perakitan bodinya, atau perakitan kabel-kabelnya ya, itu semua dianalisa ya satu persatu gitu. Oke lanjut lagi ya. Nah yang keempat nih ya, alat untuk melatih pekerja baru. Nah ini buat training biasanya, untuk rekrutmen operator yang ada di pabrik itu ya biasanya, untuk mengetahui ya cara kerjanya ideal apa enggak gitu kan gitu. Misalkan ya standar waktunya misalkan 1 menit ya, nah, dia bisa sampai 3 menit lah. Ditelusuri kenapa nih kok dia bisa sampai 3 menit, keadaannya bagaimana, sudah makan ya, bisa ditelusuri, sudah sarapan belum gitu kan, atau keadaannya lagi sehat atau kurang sehat ya, itu bisa ditelusuri ya, mungkin dia kurang sehat gitu kan, atau semalam begadang ya, nonton bola gitu kan. Nah, itu juga berpengaruh nanti pada saat pada saat training tadi nih ketahuan ya itu ya. Oke lanjut lagi ya. Nah
kaitannya tentang apa? Peta tangan kanan tangan kiri ya. RHLHC ini ya. Ini kaitannya dengan 7 gerakan terblik dan ini sudah di standarin ya, sudah standar. Jadi lambang-lambang ini sudah baku ya, nggak boleh dirubah-rubah ya. Jadi kalian kalau misalkan melakukan proses perakitan produk ya, harus sesuai dengan prosedurnya ini ya. Sudah ada SOP-nya ya, SOP-nya seperti ini ya. Jadi yang tertera ya nanti yang ada di peta tangan kanan tangan kiri ya, itu simbol-simbol ini nanti ya. Dan nama keterangan ini, nama terbliknya ini ya, nama gerakannya. Mulai tadi mencari, memilih, memegang ya, menjangkau ya, sampai nanti istirahat untuk menghilangkan fatigue ya, atau kelelahan. Rest to overcome fatigue ya. Itu. Di situ. Ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Model peta tangan kanan tangan kiri. Oke, kita pelajari ya. Nih. Terakhir ya. Peta tangan kanan tangan kiri. Sama ya, tadi ya keterangan paling atas itu judul ya. Judul. Oke, kemudian informasinya ya. Kita tahu ya. Semua kalau membuat peta pasti seperti ini ya. Ada informasi ya, informasinya nih yang tertera ya. Nah, baru lanjut ini. Ini ke prosesnya nih baru. Nah, ini prosesnya. Nah, ini proses yang dilakukan. Nah, misalkan ya di sini pekerjaannya mengukur komponen alas ya. Oke, yang dilakukan yang dilakukan tangan kanan ya. Di sini kemudian dilakukan tangan kiri ya, tangan kiri, tangan kanan. Ya. Tangan kiri, tangan kanan. Nah, berarti apa? Kita harus melakukan pekerjaan sesuai dengan apa? SOP ini. Ya, nggak boleh kita ngelewatin itu atau nggak sesuai sama SOP yang di sini gitu. Mulai menjangkau misalkan ya, menjangkau tuh jaraknya berapa meter ya, berapa senti ya gitu. Karena di sini satuannya pakai meter berarti. Misalkan ya di sini 0,2 misalkan, 20 cm misalkan ya. 20 cm misalkan ya. Ini kan satuannya kan meter nih kan ya, 0,2. Berarti kalau dirubah ke senti, ini berarti 20 ya, 20 cm. Nah, kemudian waktu pada saat menjangkau triplek itu berapa lama ya? Sini. Tahuan nih waktunya berapa. Itu. Nah, kemudian lambang yang digunakan ini ya, tadi lambang terblik yang ini ya. SOP ini, terblik ini ya. Nah, ini simbol-simbolnya seperti ini. Ya. Nah, waktunya ini juga sama. Ya, ini yang dilakukan ini ya di bagian sebelah kanan ini yang dilakukan oleh tangan kanan ya. Berarti ya mulai tadi mengambil ya sampai waktunya yang dilakukan ya, sampai pergerakan yang dilakukan tangan kanan. Kalau yang ini tangan kiri, berarti ini bagiannya tangan kiri. Nah, ini simbolnya juga. Ini simbol buat menyimbolkan gambar tangan kiri ya. Ini tangan kanan. Itu. Nah, waktunya ini pasti sama ya. Waktunya pasti sama, nggak akan berbeda. Ingat ya, waktunya ini pasti sama ya antara pergerakan tangan kanan, tangan kiri. Nah, kalau nggak sama bagaimana Pak? Nah, berarti terjadi kesalahan pada saat melakukan pengukuran ya. Atau bisa kita analisa, oh ternyata lebih cepat tangan kanan, oh ini bisa tangan kiri ya. Yang jelas nanti kita bisa tahu nih total waktu yang dilakukan, jaraknya sama nggak gitu kan. Kemudian waktunya sesuai nggak gitu kan, yang dilakukan tangan kanan sama tangan kiri gitu, seimbang nggak gitu. Nah, ini kan seimbang artinya kan ya, antara tangan kanan sama tangan kiri ya. Ini jaraknya sama ya kan ya, waktunya pun sama ya. Gitu. Oke, kemudian tulislah di sini ya bahwa ini merupakan tiap waktu siklus. Nah, tiap waktu siklus artinya apa? Satu siklus itu satu kali proses pekerjaan yang dilakukan. Ya, jadi dari material ya
dari material, kemudian diproses, ya kan ya, proses. Nah, sampai jadi produk, ya, jadi produk. Ya, jadi produk itu satu siklus namanya ya. Oke. Ya, ini merupakan satu siklus ya. Oke. Kemudian jumlah komponen tiap siklusnya ada berapa? Jumlah komponennya setiap siklus. Jumlah komponennya di sini hanya ada satu di sini komponennya. Nah, ini kan ya. Komponennya cuma ada satu ya dari tiap siklus. Itu. Kemudian waktu untuk membuat satu komponennya itu ada ya ini tadi satu siklus. Nah, ini kan satu siklus ini kan satu produk ya kan ya. Tuh. Oke. Itu ya. Jadi materi minggu ini ya Bapak cukupkan sekian ya. Apabila ada pertanyaan ya nanti bisa ditanyakan langsung ke Bapak ya, japri boleh ya, telepon boleh ya, atau nanti tulis di postingan ya, atau di chat ya, di MT, silakan ya. Oke, Bapak cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.